Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Hairan akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai kualitas udara global. Oke, mungkin pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan dulu oleh Hairan. Oke, teman-teman. Jadi, sebagai warga Jakarta Selatan, kita cukup familiar ya dengan udara yang selalu buruk. Apalagi ini di Jakarta ya, yang kemarin-kemarin itu sempat viral karena polusi udaranya itu paling parah ya di Asia saat itu. Nah, polusi udara ini menjadi masalah nyata yang berdampak pada kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, meskipun tidak punya alasan khusus, kami memilih tema ini. Kami melihat bahwa data kualitas udara dari Kaggle cukup menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan big data. Dengan data yang besar dan beragam dari banyak negara, kita jadi em, tahu gitu loh, gimana sih kualitas udara dari negara-negara di selain Indonesia dan mungkin bisa menjadi referensi juga buat teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman punya banyak duit dan mau tinggal di negara yang minim polusi dan udaranya itu bagus, ini bisa mungkin menjadi referensi untuk teman-teman. Dan latar belakangnya yaitu polusi udara merupakan isu global yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini udah nggak usah ditanya lagi ya. Dan tema ini memberikan konteks nyata untuk menerapkan proses big data, tersedia dataset kualitas udara dengan jumlah data besar dan kompleks, terus meliputi nilai AQI, Air Quality Index-nya, itu mencakup PM2,5, CO, NO2, dan kategori AQI di berbagai kota. Cocok digunakan untuk demonstrasi proses data cleaning, normalisasi, dan agregasi. Oke, sekarang kita masuk ke metodologi proyek. Nah, di proyek ini kami mengambil dataset yang judulnya itu adalah Global Air Pollution Data berbentuk CSV dari platform kaggle.com. Nah, dan tools yang kami pakai itu ada Python, Jupyter Lab, khususnya Jupyter Lab Anaconda, terus Microsoft Excel dan MongoDB. Nah, alurnya tuh kayak gini. Pertama, kami ambil datasetnya berupa CSV itu di Kaggle, terus kami melakukan cleaning dan visualisasi itu di Python dan terus kami melakukan normalisasi data itu di Excel secara manual. Kemudian hasil dari normalisasinya itu kami convert menjadi JSON. Terus baru diimport ke MongoDB buat diagregasi. Sekarang kita masuk cleaning, visualisasi, dan normalisasi datanya. Di sini kita berbicara dulu tentang cleaning datanya ya. Jadi kita ingin apa namanya? Dari hasil data yang kita dapat dari Kaggle itu ada beberapa data yang mungkin eh, menjadi ini ya, menjadi sampah atau perlukan cleaningnya. Nah, cleaning yang kami lakukan itu pertama kami mengonversi nilai numeriknya dari AQI PM2,5, CO, NO2, dan O3 agar terbaca sebagai angka. Terus kami juga mengubah semua nama kolom menjadi lowercase dan mengganti spasi atau titik dengan underscore karena beberapa data itu ada yang masih full menggunakan uppercase, tapi ada juga yang pakai full lowercase. Jadi kami mengubah semuanya menjadi lowercase. Terus kami juga menghapus baris yang mengandung nilai kosong atau nol jadi NaN pada kolom penting gitu. Terus kami juga mereset indeks ulang dan menghapus data duplikat. Nah, di sini bisa dilihat perbandingan sebelum di cleaning dan setelah kolomnya itu yang awalnya masih tertulis country name, eh, PM2,5, AKA, AKI, value itu berubah jadi lowercase semua teman-teman. Jadi country underscore name, PM2 underscore 5 underscore IK underscore value. Terus nilai nilai kosong. Kan tadi saya bilang kalau banyak baris kosong yang ada di kolom AKI dan kategori. Nah, setelah di cleaning sudah
dihapus semuanya, dibersihkan, dan sisa apa namanya tabelnya tidak ada lagi mengandung apa namanya kolom-kolom yang kosong. Terus tipe data, beberapa kolom itu masih numerik dan masih string. Sedangkan kalau setelah di cleaning, semuanya itu dikonversi ke float atau numerik. Terus tadi yang saya bilang, kalau misalkan ada banyak baris dengan ID dan kode yang sama, nah ini berbentuk data yang duplikat. Dan setelah di proses cleaning, semuanya dihapus dengan drop underscore duplicates. Dan awalnya data ini tuh berjumlah 41 baris. Nah, setelah setelah kita cleaning, karena kita membutuhkan data-data yang penting dan sebagai sampel untuk apa namanya proses cleaning data ini, kami mengambil samplingnya menjadi 100 saja, dan itu semua barisnya acak untuk normalisasi dan agregasi. Nah, di sini visual yang kanan, pertama kami ingin melihat 5 negara dengan data terbanyak menggunakan box plot, yaitu ada di gambar. Dan kemudian di gambar kedua, kalau teman-teman mau tahu, EQI itu adalah Air Quality Index. Nah, ini kami pakai menggunakan count plot. Terus gambar ketiga, itu ada rata-rata PM2.5 per negara, dan kami menggunakan bar chart. Terus keempat itu ada histogram distribusi AKI dengan kurva KDI. Dan terakhir ada heat map korelasi antar jenis polutan. Ini berbentuk heat map. Sekarang kita masuk struktur data dan normalisasi. Nah, di sini kami ada 4 tabel ya. Setelah setelah normalisasi itu kami membuat 4 tabel. Tabel pertama itu ada country, tabel kedua itu ada city, terus tabel ketiga ada polutan, terus ke keempatnya itu ada description. Nah, ini bisa dilihat dari gambar yang ada di slide presentasi ini. Jadi di country itu kolomnya cuma ada dua, itu country ID sama country name. Terus di table city itu ada 3 kolomnya, city ID, city name, dan country ID. Ini supaya bisa apa relasinya itu ada antara table city dengan table country. Terus di table keempat, ya table polutannya ini lumayan banyak ya, lumayan banyak kolomnya. Nah, disinilah yang menjelaskan tentang value air quality index-nya, terus karbon oksida value-nya, ozonnya, dan ini ada beberapa kolom juga. Nah, di sini juga di table ini kami masukkan city ID biar relasi antara table polutan dan table city itu ada gitu. Jadi kalau misalnya mau dicek ini di kota mana nih, nah nanti bisa muncul tuh karena ID-nya sudah dimasukkan ke tabelnya si polutan. Nah, terakhir table description itu cuma dua juga. Dia ada, nah ini table ini cuma ingin menjelaskan bahwa eh, air quality index yang negara ini itu deskripsinya apa, mau itu dia good, moderate, atau unhealthy gitu. Oke, sekarang kita masuk di agregasi di MongoDB. Nah, sebagai ketentuan dari project UAS ini, kita disuruh menggunakan minimal 5 fungsi. Nah, di sini kami menggunakan fungsi sort, terus limit, dan project, terus ada juga fungsi group, ada lookup, unwind, dan project. Nah, ini yang mungkin lebih dari 5 ya. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat hasil agregasi MongoDB-nya. Nah, di sini ada 5 ya, 5 sesuai dengan visualisasi datanya. Kami juga melakukan agregasinya ada 5 gitu. Pertama, kami ingin menentukan jumlah kategori air quality index-nya. Nah, sintaksnya itu bisa dilihat di tulisan yang agak berwarna abu-abu ya. Dan ini menunjukkan agregasi ini menunjukkan mayoritas data itu memiliki kategori udara baik dan sedang, tapi tetap ada wilayah yang berbahaya. Nah, hasilnya itu bakal muncul distribusi kategori kualitas udara. Yang kualitas udaranya di good
itu ada 402. Terus yang kualitinya moderate 392, kualitinya unhealthy 93 negara, kualitinya unhealthy for sensitive groups itu ada 75 negara, very unhealthy ada 14 negara, dan hazardous 14 negara. Nah, di sini kita sudah bisa dari data yang diagregasi kita bisa melihat bahwa ternyata eh, negara yang memiliki udara lumayan baik itu lumayan banyak juga. Sedangkan yang memiliki udara yang berbahaya atau sangat tidak sehat itu cuman ada di 14 negara doang gitu. Terus agregasi selanjutnya kami ingin melihat 5 kota dengan PM2,5 tertinggi gitu. Sinteksnya kayak ini, sort, limit, project. Nah, ini akan menampilkan 5 kota dengan angka polusi PM25 tertinggi. Nah, contohnya, uh, nah ini, city ID-nya yang C964. Kita masuk ke kendala dan pembelajaran. Kendala apa yang kami rasakan selama proyek ini dan pembelajaran apa yang kami dapatkan. Pertama itu, penyesuaian format JSON agar sesuai dengan MongoDB. Nah, sebelumnya mungkin saya kurang literasi ya atau kurang mendengarkan perintah dari dosen. Ternyata kalau mau agregasi di MongoDB itu harus pakai format JSON, nggak boleh pakai CSV. Karena karena MongoDB itu cuma bisa baca format JSON aja. Terus kendala awalnya itu adalah pas instalasi MongoDB dan pengaturan path. Ternyata setelah di MongoDB itu diinstal, kita harus mengatur path-nya di environmental edit gitu. Dan itu ada di ini, kayak teman-teman bisa periksa atau cek di search startnya, ketik aja environmental edit gitu. Dan ketiga, kendala yang saya rasakan adalah kesalahan saat impor data. Nah, awalnya tuh saya belum membuat collection di Mongos, tapi saya udah input. Akhirnya datanya tidak terbaca. Jadi eh, eh, saya harus terus terakhir beberapa ID itu tidak terbaca saat grouping karena relasi belum tepat. Nah, makanya tadi setelah mendapat kendala ini saya mulai membuat apa namanya menormalisasikan ulang data-datanya kayak di country da, ID country saya masukkan ke table cities biar apa namanya table cities dengan table country itu punya relasi. Begitu juga dengan table polutan, saya membuatkan ID-nya juga biar city ID dan apa namanya country ID itu bisa terrealisasi. Nah, dari kendala ini kami juga mendapatkan pembelajaran bahwa dari proyek ini itu sudah melatih kemampuan data cleaning kami, transformasi, normalisasi, dan integrasi lintas platform. Karena kami menggunakan 3 platform ya, dari Python, Anaconda, eh, terus Excel, terus pakai MongoDB. Oke, next. Terakhir, conclusionnya itu, jadi mayoritas data tadi AQI-nya itu berada pada kategori good dan moderate. Jadi beberapa negara alhamdulillah masih berada dalam kategori good dan moderate ya. Berarti masih belum terlalu parah untuk polusi udara saat ini yang ada di dunia ini. Jadi kita masih punya kesempatan juga untuk menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih baik lagi. Dan big data juga efektif untuk analisis kualitas udara, terus juga dia relevan dengan isu di kota besar seperti Jakarta Selatan, tempat atau kota yang saat ini kita tinggali dan yang terjadinya polusi cukup tinggi ya di Indonesia. Dan ditemukan juga beberapa kota dengan PM 2,5 yang sangat tinggi, bahkan sampai 500.
Proyek ini memanfaatkan proses ETL lengkap, mulai dari cleaning di Python tadi, terus kita juga ada visualisasi juga tadi di Python, terus normalisasi lagi di Excel, dan agregasi di MongoDB. Jadi sangat-sangat kompleks sekali ya proyek ini. Oke, mungkin itu dari saya, conclusion dari saya. Mungkin dari teman saya ada sepatah atau dua kata. Baik, sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erza karena dengan tulus dan sabar memberikan kami kuliah, khususnya di materi mata kuliah Big Data. Nah, dari proyek ini kami bisa mendapatkan pembelajaran ya tentang bagaimana sih seorang data analis itu bisa menemukan insight dari data yang lumayan banyak dan kalau misalkan dibaca secara manual bakal susah ya. Sedangkan ternyata ada cara yang gampang, yang lumayan mudah, biar kita itu bisa mendapatkan insight yang akurat dari data yang banyak. Yaitu tadi dengan cara pertama kita cleaning di Python, terus normalisasi, dan terakhir kita melakukan agregasi di MongoDB. Dan terakhir kami memohon maaf jika di proyek ini kami belum maksimal. Semoga ke depannya ketika kami menghadapi proyek-proyek yang seperti ini lagi, kami bisa memberikan hasil yang maksimal dan lebih tepatnya memenuhi kriteria yang diberikan oleh Bapak. Dan terakhir, saya Muhammad Syafir dan rekan saya Saya Hairon Arfadilah. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.